Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Abdul Hakim dengan NIM 202410101064. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengerjakan modul 3 praktikum pada mata kuliah data mining, yaitu mengenai dataset preparation menggunakan Pandas. Langsung saja untuk soal nomor 1, masukkan iris CSV ke data frame. Saya buka editor saya. Nah, pertama kali yang perlu saya lakukan yaitu mengimport library Pandas. Di sini saya beri alias pd. Untuk memasukkan iris CSV ke data frame dapat menggunakan metode read CSV. Lalu masukkan nama filenya list.csv seperti ini. Nah, di sini akan saya simpan ke sebuah variabel df. Saya panggil coba df. Nah, di sini akan menjadi data frame dari iris CSV tadi. Lalu untuk soal nomor 2, normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min-max, sehingga setiap nilai atribut memiliki range dari 0 hingga 1, yang mana V baru sama dengan V lama dikurangi V min dibagi V maksimum dikurangi V min. V baru adalah nilai data di suatu sel setelah normalisasi, lalu V lama nilai data asli sebelum normalisasi, V minimum nilai minimum dari kolom data tersebut, dan V maksimum nilai maksimum dari kolom data tersebut. Jadi saya buka lagi. Nah, di sini yang perlu dinormalisasi di sini ada 4, yaitu sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Di sini akan saya simpan ke sebuah list. Ada sepal length, lalu ada sepal width, ada petal length, dan juga ada petal width. Setelah saya simpan ke sebuah list, saya iterasi setiap atributnya, sehingga nanti akan menjadi 4 bagian, ada sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Saya akses satu persatu seperti ini menggunakan df, lalu kurung siku atributnya. Tadi rumusnya ini V baru sama dengan V lama kurangi V min bagi V maksimum kurangi V min. Ini saya copy saja sebagai panduan. Untuk V minnya berarti kolomnya tersebut, kolom atributnya dipilih terlebih dahulu, lalu panggil metode minimum. Lalu untuk V maksimum sama, panggil kolomnya terlebih dahulu, lalu menggunakan metode maksimum. Nah, setelah itu diperbarui nilainya. Pada kolomnya itu nilainya diperbarui menggunakan V lama dikurangi V min bagi V maksimum kurangi V min. Coba saya panggil. Nah, maka hasil dari 4 atribut ini sudah dinormalisasi. Coba saya cek salah satu atributnya, sepal length, lalu saya panggil minimum. Harusnya ini 0 karena range-nya dari 0, dan maksimum karena range-nya sampai 1. Oke, itu tadi hasil normalisasinya. Sekarang lanjut soal nomor 3. Cari centroid dari data yang telah dinormalisasi. Centroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Oke. Nah, di sini kan ada beberapa variety. Nah, di sini saya akan membaginya berdasarkan variety-nya. Caranya gimana? Saya cek terlebih dahulu variety-nya ada apa saja, panggil ke kolomnya, lalu menggunakan metode unique. Nah, ternyata di variety ini ada 3 data, ada setosa, versicolor, dan virginica. Di sini akan saya simpan ke sebuah variabel iris classes. Nah, nantinya akan saya iterasi satu persatu, setosa, lalu versicolor, lalu virginica. Nah, nanti data frame ini akan dibagi menjadi 3 bagian dengan cara menseleksi tadi berdasarkan variety-nya. Misalnya berdasarkan variety yang setosa. Nah, ini maka nanti data frame-nya
hanya menampilkan variasi setosa. Misalnya saya ganti versi color. Nah, maka ini hanya menampilkan data frame versi color. Jadi iris classesnya ini akan saya iterasi. Nah, lalu saya simpan ke sebuah variabel yang tadi. Untuk nama kelasnya saya ambil dari iterasinya. Lalu untuk mencari centroidnya saya simpan ke sebuah dictionary. Jadi ini saya kosong terlebih dahulu. Lalu di dictionary tadi terdapat dictionary lagi. Yang key-nya itu iris kelasnya. Jadi apabila saya panggil, nah ini ada setosa, versi color, dan virginica. Ini masih kosong. Untuk selanjutnya saya iterasi berdasarkan atributnya. Coba saya print. Nah, seperti ini. Jadi nanti setiap iterasinya bakal mencari centroid di kelas setosa, kolom sepal length, mencari centroid di kelas setosa, kolom sepal width, dan seterusnya. Nah, untuk mencari centroidnya tadi berdasarkan soal, centroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Jadi menggunakan UDF tadi yang sudah diseleksi berdasarkan variety-nya, lalu pilih kolomnya. Setelah itu menggunakan metode min untuk mencari rata-ratanya. Nah, di sini saya simpan ke dictionary tadi. Saya beri nama key-nya sesuai nama atributnya. Coba saya panggil centroid dictionary-nya. Oh, ada error. Oh, ini harusnya min, bukan mid. Nah, seperti ini. Nah, di sini terdapat dictionary hasil dari perhitungannya. Misalnya pada kelas setosa ada 4 kolom. Sepal length centroidnya 0,196 sekian, sepal width centroidnya 0,595 sekian, dan seterusnya. Itu tadi soal nomor 3. Lanjut untuk soal nomor 4. Masukkan iris testing CSV ke data frame. Normalisasikan iris testing CSV menggunakan vmin dan vmaksimum pada data 1. Jadi untuk rumusnya ini sama seperti sebelumnya, jadi saya copy paste saja. Oh ya, sebelum ini memasukkan iris testing CSV ke data frame sama menggunakan read CSV tadi, iris testing.csv seperti ini. Nah, di sini saya simpan ke variabel testing df. Lalu saya normalisasi 4 kolom ini menggunakan rumus yang tadi. Nah, di sini untuk df-nya ini diubah menjadi testing df karena udah beda nama variabel. Oke, coba saya panggil testing df. Oke, sudah ternormalisasi. Itu tadi soal nomor 4. Lalu untuk soal nomor 5, prediksilah kelas data iris testing CSV menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris testing CSV ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Nah, di sini ada rumus Euclidean distance, yang mana distance-nya itu dihitung dari akar dari penjumlahan selisih antar data dikuadratkan. Jadi langsung saja saya buka ke editor saya. Nah, di sini akan saya iterasi berdasarkan kelasnya. In iris classes. Lalu untuk data frame ini akan saya buat kolom baru. Untuk nama kolomnya yaitu nama kelasnya. Nah, untuk percobaan saya kasih 0 terlebih dahulu. Nah, maka muncul 3 kolom baru, setosa, versi color, dan virginica. Ini nanti akan diisi dengan distance-nya.
untuk perhitungan distance-nya mulai dari 0, ini nanti otomatis diisi dengan distance. Nah, distance-nya diambil berdasarkan perhitungan selisihnya tadi. Berarti menggunakan perulangan berdasarkan atribut. Nah, setelah itu ini di perulangan di satu-satu ini. Jadi untuk perulangan pertama sepal length, lalu perulangan kedua kolom sepal width, dan seterusnya sampai petal width. Ada testing df, kolomnya yang mana? Kolomnya menggunakan atributnya ini dikurangi dengan yang centroidnya tadi, centroid pada iris kelasnya, jadi harus sesuai dengan iris kelasnya, sehingga nanti misalnya pada kelas setosa masuk ke data setosa, pada kelas versi color masuk ke versi color, dan seterusnya. Setelah itu ini atributnya. Nah, di sini tadi kan dikuadratkan. Nah, ini dikuadratkan. Ini saya tambahkan. Jadi ini. Jadi dari 0 nanti dijumlahkan semuanya, selisih dari setiap datanya tadi, lalu dikuadratkan. Oke, coba kita jalankan. Oke, sudah masuk. Nah, kurang satu lagi, yaitu distance-nya diakarkan. Dapat menggunakan perpangkatan 1/2 seperti ini. Jadi distance untuk misalnya pada distance pertama ini, distance ke setosa itu 0,22, distance ke versi color itu 0,89, dan distance ke virginica itu 1,2. Itu tadi untuk perhitungan distance. Lalu untuk soal nomor 6, hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar akurasinya saat memprediksi kelas. Oke. Tadi kan sudah menggunakan distance, sehingga yang paling mendekati dengan 0 itulah kelasnya. Jadi di sini akan saya potong data frame-nya. Saya ambil 3 kolom terakhir saja. Jadi menggunakan testing df log untuk ini saja, testing df, lalu saya panggil kolomnya, ada iris classes df. Nah, jadi sudah terpotong 3 kelas di sini. Nah, di sini untuk mengambil nilai minimumnya, jadi misalnya di sini ada 3 nilai, 0,22, 0,89, dan 1,2. Maka untuk instan pertama ini itu kelasnya itu setosa, karena yang paling mendekati dengan 0, menggunakan metode minimum. Nah, cuman kalau minimum ini perhitungannya berdasarkan kolom, jadi perlu tambahi parameter baru, itu aksisnya 1. Nah, seperti ini. Nah, cuman sekarang permasalahannya di sini adalah nama indeksnya. Jadi menggunakan metode min ini tidak berhasil, sehingga dapat menggunakan metode index min. Nah, maka yang ini ada instan pertama ini kelas setosa, instan kedua ini setosa, dan sampai ke bawah ini ada yang versi color dan juga ada yang virginica. Ini saya simpan ke sebuah variabel result series. Nah, untuk membandingkannya, tadi kan di testing df ada kelas variety. Nah, ini dibandingkan dengan yang ada di variabel result series ini. Ini saya potong ke variety-nya saja. Nah, ini dibandingkan dengan result series yang ini, sehingga nanti untuk membandingkannya dapat menggunakan sama dengan, lalu result series. Nah, ini untuk perbandingannya ada yang true, lalu ada yang false ini.
Lalu untuk menghitung berapa yang benar dapat menggunakan metode sum. Nah, di sini ada 29 yang bernilai true karena satu dianggap true dan 0 dianggap false. Nah, di sini saya simpan ke sebuah variabel total corrects. Ini saja. Lalu untuk total datanya itu panjang dari data si testingnya tadi, testing df. Sehingga untuk mengukur akurasinya itu berdasarkan total yang benar dibagi dengan total datanya lalu dikali dengan 100, maka akurasinya itu kalau di print 96,666 sekian persen. Itu akurasi dari perhitungan prediksi tadi. Nah, itu tadi untuk soal nomor 6, soal yang terakhir. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.